Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana nih strateginya ya kalau kita berada pada kondisi krisis ekonomi atau perlambatan ekonomi ya, atau bisa juga dikatakan seperti kondisi sekarang di tengah pandemi COVID-19 ya. Bagaimana strategi kita terhadap perencanaan keuangan ya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita identifikasi dulu ya kondisi keuangan kita sekarang seperti apa. Ya, kenapa identifikasi ini penting ya? Karena kondisi krisis atau kondisi perlambatan ekonomi ya, itu pasti punya impact, punya dampak terhadap kondisi keuangan kita baik secara individual ataupun secara keluarga. Nah, dari identifikasi ini ya, kita bisa menemukan mungkin 3 kondisi ya. Ketika krisis ya, bisa saja pendapatan kita naik ya. Pendapatan naik di sini mungkin bisa disebabkan kita promosi jabatan atau kita bisnis berkembang ya, itu bisa saja dan mungkin terjadi pada kondisi krisis ya. Kemudian kondisi kedua adalah pendapatan kita tidak berubah, artinya sebelum krisis ataupun setelah krisis ya pendapatan kita tetap sama saja. Dan kondisi ketiga ini yang perlu diwaspadai adalah ketika pendapatan atau penghasilan yang kita terima ya itu mengalami penurunan ya. Khusus untuk kondisi ketiga ini ya mungkin disebabkan adanya penyesuaian gaji ya, yang tadinya bekerja datang ke kantor sekarang cukup di rumah saja ya, atau bahkan sampai dengan pengurangan pegawai atau PHK. Nah, pada kondisi ketiga ini harus benar-benar diwaspadai ya. Strategi dari perencanaan keuangannya ini benar-benar harus disiplin untuk diimplementasikan. Nah, setelah kita tahu identifikasinya ya dari kondisi keuangan saat ini, kita coba tinjau kembali atau tinjau ulang dari alokasi pengeluaran. Ya, ingat ada 5 alokasi, ada dana darurat, ada kemudian asuransi, ada yang namanya pengeluaran bulanan, kemudian ada untuk investasi dan yang terakhir untuk dharma. Nah, kita harus mengalokasikan ulang. Nah, yang pertama coba kita lihat adalah dari alokasi dana darurat. Nah, di sini kenapa jadi yang pertama? Karena di sini adalah prioritas ketika kondisi krisis, ya. Nah, kenapa kondisi krisis dana darurat ini menjadi penting, ya? Seperti yang kita ketahui, kondisi krisis, ya, otomatis perekonomian suatu negara, ya, baik dia sifatnya lokal ataupun regional atau bahkan seluruh dunia mengalami perlambatan. Ya. Nah, di sini prioritaskan pada dana darurat, alokasi dana darurat. Nah, bisa ya secara aturan umum misalnya untuk yang statusnya masih single ya, artinya belum berkeluarga, itu bisa 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanannya ya, atau kalau yang sudah berkeluarga sudah punya tanggungan itu bisa dialokasikan ya, total dari dana daruratnya harus dicapai 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanannya. Nah, itu untuk dana darurat ya. Nah, kemudian ya yang tidak kalah penting dari dana darurat adalah alokasi untuk pengeluaran bulanan ya. Kondisi krisis, kondisi pandemik ya, yang tadinya berangkat ke kantor ya, work from office ya, bekerja dari kantor, sekarang bekerjanya dari rumah. Nah, harusnya ya ketika kondisinya sedang bekerja di rumah ya atau bekerja di rumah aja, banyak pos-pos pengeluaran yang bisa kita hemat atau kita efisiensikan. Sebagai contoh ya, kalau kita sekarang bekerja dari rumah, otomatis tidak ada pengeluaran dari sisi transportasi yang menuju kantor. Itu satu, berarti kita sudah mengefisiensikan dari sisi pengeluaran bulanan. Atau kalau biasanya kita ke kantor, kita jajan, kita ngobrol-ngobrol, diskusi di tempat berkumpul, sekarang karena kondisinya pandemik atau kondisi di rumah, bekerja di rumah, berarti kita tidak ada alokasi pengeluaran untuk konsumsi atau jajan dari sisi gaya hidup tadi ya. Nah, yang pasti harusnya turun itu adalah alokasi untuk belanja ya. Ini yang agak harus diperhatikan karena kondisinya sekarang mungkin belanja secara fisik datang ke toko berkurang, tapi kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi di Indonesia, di negara kita adalah justru ketika work from home ya, alokasi belanja yang sifatnya online itu jadi lebih banyak ya. Ini harus diwaspadai ya. Kemudian ada untuk memanfaatkan ya
bonus ya apabila masih mendapatkan atau THR tahunan ya itu benar-benar harus dialokasikan secara ketat ya. Dan yang terakhir untuk alokasi pengeluaran bulanan adalah coba kita lihat apakah ada mungkin keahlian atau hobi kita yang bisa kita jadikan sebagai alternatif sumber pendapatan baru ya. Nah, itu bisa membantu kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya selain penghasilan utama kita.